Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung di channel ini. Kita mencoba masuk dalam memahami bersama Panduan Penelitian 2021 edisi revisi 13 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Seperti janji saya pada video yang lalu, kita akan mencoba strategi pembuatan proposal. Kali ini kita akan membahas penelitian dosen pemula (PDP) dan penelitian tesis magister. Kenapa kedua-duanya ini yang kita akan bahas? Itu karena Bapak dan Ibu ada satu surat dari nomor 3780 ya, tanggal 21 Desember 2021, pemberitahuan penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pendidikan tahun anggaran 2022. Jadi ini kesempatan besar sekali bagi Bapak dan Ibu untuk menyusun proposalnya ya, karena waktu yang diberikan itu sampai tanggal 24 Januari. Tolong jangan sampai terlewatkan dan persiapkan proposalnya sebaik mungkin, secepat mungkin, jangan menumpuk di tanggal 24 atau tanggal 23. Kalau bisa di tanggal-tanggal 10 Januari sudah bisa tersubmit. Kita masih punya sekitar 10 hari untuk atau 20 hari lah untuk kemudian bisa membuat proposal ini dengan baik dan benar. Di video kali ini kita coba membahas bagaimana cara atau strategi membuat proposalnya ya untuk teman-teman yang penelitian dosen pemula dan penelitian tesis magister ya. Teman-teman nanti setelah login ya, nanti untuk loginnya di Simlitapmas Kemendikbud Go ID. Ini adalah link baru ya yang diberikan kepada Bapak dan Ibu peneliti untuk kemudian login dan kemudian mensubmit proposal Anda ya. Karena format proposal sudah tersaji di sana, tinggal Anda mengisi dan kemudian mensubmit PDF untuk proposal-proposal dalam bentuk format yang diberikan. Ingat, sekali lagi, 24 Januari adalah batas terakhir ya. Masukkan ke Simlitapmas Kemendikbud Go ID. Oke. Kalau kita lihat dalam Simlitapmas NG yang bagian atas itu kelihatan ya bahwa dosen yang melogin pada Simlitapmas itu akan diarahkan pada dua. Yang pertama pada modul pendidikan vokasi dan kemudian Simlitapmas modul pendidikan akademik ya. Modul pendidikan vokasi tentu ini mengakomodir semua program studi pada perguruan tinggi pendidikan vokasi atau program studi vokasi pada perguruan tinggi akademik. Itu semuanya itu menyesuaikan persyaratannya itu mengikuti mekanisme panduan penilaian dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan vokasi. Sementara untuk teman-teman di program studi pendidikan akademik itu tentunya semua persyaratan dan mekanismenya mengikuti panduan penelitian pengabdian kepada masyarakat pendidikan akademik. Setelah Anda lihat linknya kayak begini, jadi ada gambar Pak Menteri ya, ada itu Pak Dirjen, Pak Direktur, ada ini login untuk tampilan yang baru dari Simlitapmas ya. Karena sudah dibawa sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Kebudayaan. Kemendikbudristek, Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Untuk tentu link ini yang akan dipakai sekarang ketika Anda ingin submit proposal Anda. Ketika Anda klik login NG20, tampilannya kayak gini ya. Nantinya Anda tinggal mengisi nama pengguna. Nama pengguna ini biasanya NIDN dan kemudian mengisi password. Ya, mengisi password Anda. Password biasanya memang sudah ada ya terset, tapi kemudian kalau Anda ingin ubah nantinya juga bisa. Ya, itu. Kemudian menjumlahkan kalimat kata di bawah ada jumlah, kemudian isi jumlah dan Anda login. Ketika Anda berhasil login, tampilannya kayak gini. Ya, tampilannya nanti di atas ada prodi pendidikan vokasi dan prodi pendidikan akademik. Oke, kebetulan saya di pendidikan akademik, maka yang tertulis di sini adalah program pendidikan akademik. Nanti di sini ada nama Anda dan di sini ada foto Anda. Ada institusi Anda di sini, ada pendidikan program studinya di sini. Ya, kemudian tempat tanggal lahir, KTP-nya di sini, nomor teleponnya di sini. Usahakan informasi sebelum Anda submit itu lihat benar informasi dari profil Anda di Simlitapmas karena itu akan sangat mempengaruhi informasi dari proposal Anda. Dalam proposal nanti kelihatan
sebenarnya, ya identitasnya di Sinta itu apa, ada data penelitian Anda, ada data pengabdian Anda, ada data artikel jurnal Anda, ada data tentang hak kekayaan intelektual Anda, ada artikel proceeding Anda, ada buku Anda, dan ada karya monumental kalau Anda buat di sana, ada naskah akademik di sana, ya. Di sana nanti informasi-informasi itu menjadi rujukan dari reviewer untuk melihat kompetensi Anda dalam melakukan penelitian. Teman-teman pemula itu juga ada di sini, ya. Jadi teman-teman pemula biasanya ada identitasnya, misalnya sudah penelitian apa saja yang ada itu akan kelihatan. Apakah memang dasar Anda sudah cukup baik atau relevan Anda penelitian atau tidak. Kemudian setelah Anda betul-betul melihat profil Anda sudah lengkap dan baik, Anda tinggal melihat klik penelitian di sini. Klik penelitian. Setelah Anda klik penelitian, nanti akan keluar informasi itu proposal baru. Jadi Anda bisa mengusul proposal baru. Ya, kalau misalnya Anda eligible untuk memenuhi persyaratan untuk itu memang akan otomatis kelihatan di sana. Tinggal Anda next nantinya. Nanti berikut kita akan coba tampilkan video bagaimana cara untuk melogin ini. Cuman karena kebetulan itu saat ini belum terbuka semua, maka sebenarnya yang baru terbuka adalah baru teman-teman yang PDP dan kemudian tesis magister, maka itu yang baru aktif saat ini sebenarnya untuk teman-teman yang eligible untuk mengisi sana, mengisi informasi data yang relevan dengan proposal itu, ya. Nantinya setelah Anda mengklik itu akan ada rujukan-rujukan atau Anda lihat bagaimana cara mengisi, itu akan tertuntun dengan baik. Memang Simlitamas ini memudahkan kita untuk mengisi proposal penelitian sehingga akan terbaca dengan baik, terekam dengan baik, dan yang paling penting adalah semua informasi itu ada database-nya. Ya, oke. Kita melihat bagaimana sebenarnya saat ini tata cara pengusulan penelitian. Ada form. Jadi ketika Anda login, nanti Anda download form Word dari form untuk proposal Anda. Ya, untuk teman-teman di PDP dengan PTM, ya, penelitian tesis magister atau penelitian pemula, dosen pemula, itu ada form yang ada muncul, ya. Ada form yang ada muncul, tapi biasanya form ini sama semua. Cuman memang isiannya akan berbeda sesuai dengan judul, sesuai dengan kapasitas Anda, sesuai dengan rencana-rencana penelitian Anda. Tapi yang jelas bahwa tata cara pengusulannya itu mengikuti Simlitapmas yang baru. Di dalamnya ada informasi identitas. Ya, ada informasi identitas. Misalnya di dalamnya ada identitas dari ketua pengusul. Ya, identitas pengusul. Di sana ada INIDN atau INIDK, ya. Ingat bahwa PDP itu untuk teman-teman di binaan sebenarnya ada informasi yang walaupun asisten ahli bisa ngusul, ya, atau misalnya yang baru muncul NIDK juga tidak bisa ngusul. Anggotanya bisa, tidak mempunyai NIDN bisa. Untuk PDP dan untuk PDP. Kalau misalnya tesis magister itu wajib punya NIDN karena memang yang masuk itu adalah terdaftar dalam perguruan tinggi negeri misalnya, ya itu, atau swasta yang kemudian punya NIDN, ya itu. Kemudian ada identitas ketua pengusul ini adalah ada nama peneliti di sana tertera, kemudian ada pangkat dan jabatan, ada email pengusul, ada isian kurikulum vitae di sana yang menunjukkan riwayat data penelitian pengusul berupa informasi dari pengusul. Misalnya isian data publikasi yang saya jelaskan tadi, kemudian ada perolehan kekayaan intelektual, di sana ada judul, ada jenis, ada status kekayaan intelektualnya, serta di sana kalau memang ada, Anda silakan mengisi untuk mencantumkan URL Anda. Jadi data-data yang saya lihat, yang saya kemukakan tadi, itu Anda silakan mengisi, menambah. Nanti ada kolom add. Kolom add itu adalah Anda diberikan keluasan untuk menambah data-data informasi Anda, baik yang berkaitan dengan penelitian Anda, yang berkaitan dengan publikasi Anda, atau yang berkaitan dengan kekayaan intelektual Anda. Ya, riwayat data akan terekor di sana. Ya, nantinya ada berupa ID peneliti, ya, tautan URL-nya ada, dan yang berisi dari rekam jejak peneliti yang tercantum dalam lembaga pengindeks nasional maupun internasional. Ya, kita di nasional ini ada Sinta, ya, internasional ada Scopus, ada Thomson, ada Google Scholar, ada Microsoft Academic, ya, dan lain-lain.
Tentu ini rekam jejaknya jelas kelihatan. Rekam jejak peneliti itu dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring misalnya, ya ada personal webpage yang ada di Anda silakan ditunjukkan di sana. Membuat linknya dan masukkan ke dalam data isian kurikulum vitae Anda. Kemudian ada isian ID Sinta. Semua dosen wajib punya ID Sinta ya. Karena di sana akan tergambar penelitian-penelitian yang sudah Anda lakukan ya. Kemudian ada isian H-index Anda berapa itu akan kelihatan di sana. Ya, biasanya memang untuk teman-teman dosen pemula itu baru mendaftar ID Sintanya, kemudian misalnya isian H-index-nya misalnya baru mulai ya. Itu mungkin belum ada indeksnya, tapi kemudian sudah ada publikasi-publikasinya. Dan kemudian mungkin, tapi ada juga beberapa yang sudah ada mungkin. Isian anggota peneliti dosen itu sama dengan 1 dan sampai 7 ya itu sudah wajib diisi. Kemudian yang berikutnya adalah identitas usulan. Jadi ada identitas usulan. Di sana sudah harus mengikuti panduan edisi revisi 13 ya. Di sana ada bidang ilmu, kelompok makro riset, ada bidang riset fokus. Oke, kita masuk. Bidang ilmu itu yang mana sih sebenarnya? Anda bisa melihat bidang ilmu itu di halaman 83 sampai 97. Di sana ada bidang ilmu misalnya yang di halaman pertama sekali yang kita lihat itu ada matematika dan ilmu pengetahuan alam. Tapi di bawahnya banyak sekali juga ada bidang ilmu yang memang sudah tertera di sana dan Anda tinggal mengikuti. Ya, tidak boleh membuat sendiri. Harus mengikuti bidang ilmu dalam lampiran 1. Halaman 87 sampai 97. 83 sampai 97 maksud saya. Itu ada bidang ilmu. Dan kemudian ada kelompok makro riset di sana. Kelompok makro riset itu di bawah bidang ilmu yang ada. Misalnya ada ilmu IPA, matematika, ada kebumian, itu di bawahnya lagi. Ya, misalnya kita ada bidang fisika, kimia, itu masuk dalam kelompok makro riset nantinya. Ya, makro riset nantinya. Kemudian yang berikutnya ada bidang riset fokus penelitian. Ya, bidang riset fokus penelitian. Ini kalau Anda sudah masuk pada di bidang riset fokus penelitian, itu ada di lampiran 2, di halaman 97 ke bawah. Ya, di situ ada 3 tabel. Ada 3 kolom dalam tabel. Yang pertama ada bidang fokus penelitian. Yang kemudian yang berikutnya ada tema penelitian. Yang berikutnya adalah topik risetnya. Ya, itu. Yang pertama Anda memang harus mengisi dari bidang riset. Yang pertama misalnya yang ada dalam ini saat ini ada dalam rencana induk riset nasional itu ada 9 ya. Ada yang pangan pertanian, kemudian pertahanan, kemudian ada kemaritiman, kemudian ada kesehatan, itu banyak ada 9 yang Anda bisa melihat di bidang fokus. Anda tolong lihat di halaman 97. Ya, itu. Dan kemudian kalau Anda bisa lihat tema penelitian itu kolom kedua setelah bidang fokus penelitian. Ya, ada tema riset. Ya, ada tema riset. Nanti Anda tinggal mengisi tema riset apa. Itu setelah itu ada topik penelitian. Topik penelitian itu di kolom paling akhir, paling kanan. Ya, ada topik penelitian. Ini banyak. Topik-topik penelitian inilah sebenarnya yang masuk dalam topik penelitian yang Anda ingin teliti. Tentu topik penelitian yang judul yang Anda teliti nantinya wajib masuk dalam topik penelitian ini. Kemudian yang berikutnya adalah judul penelitian. Ya, kalau kita lihat judul penelitian, itu memang sebaiknya judul yang Anda buat dari penelitian Anda, khususnya teman-teman di PDP dengan PTM ini, itu judulnya itu harus ringkas, jelas, dan dia biasanya standing alone. Ketika orang membaca judul, Anda kelihatan bahwa apa yang Anda teliti sebenarnya komponen besar dari penelitian Anda tergambar di judul sana. Ya, dan judul penelitian itu sangat penting untuk bisa memberikan gambaran bagi reviewer tentang apa yang Anda ingin teliti. Anda kelihatan di sana, ya, itu. Tolong dia buat dengan baik, dia standing alone, ketika Anda baca, dia bisa memberikan informasi yang orang bisa mengerti. Yang berikutnya, ada status TKT, tingkat kesiapterapan teknologi, penelitian yang dicapai. Kalau untuk teman-teman di PDP dengan PTM, itu skema masuk dalam penelitian dasar. Ya, karena dia masuk dalam penelitian dasar, maka sebenarnya TKT-nya adalah TKT 123. Ya, TKT 123. Kalau dia masuk dalam TKT 123, sebenarnya nanti kita bisa melihat ya, apa sih sebenarnya TKT ini? Coba kita lihat TKT-nya ya. Tingkat kesiapterapan teknologi ini, kalau satu itu adalah prinsip dasar dari teknologi yang diteliti itu dilaporkan.
Ya, itu. Ini ini memang penelitian dasar. Berikutnya adalah tentang mengisi dalam form itu ada ketika Anda masuk itu ada ringkasan ya. Ringkasan ini kalau misalnya Anda lihat dalam Simnitabmas ya, kolom yang pertama diisi memang ada judul, ketika Anda klik di sana ada TKT ya, kemudian itu setelah Anda masuk itu ada yang namanya ringkasan. Ya, ringkasan. Ringkasan penelitian itu tidak boleh lebih dari 500 kata. Bagaimana cara menyusun ringkasan ini? Tentu dalam proposal Anda itu ada kata latar belakang. Jadi summary atau ringkasan dari latar belakang ini wajib Anda buat. Isi dalam ringkasan tersebut. Jadi ringkasan penelitian akan tergambar di sana. Kalimat-kalimat pertama itu berisi dengan kalimat latar belakang penelitian. Pentingnya Anda melakukan penelitian. Kalau di sana ada masalah, ceritakan di sana masalah apa sebenarnya yang Anda ingin teliti dan solusinya kayak gimana yang Anda harapkan sebenarnya. Sehingga setelah itu Anda buat dalam yang berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat tujuan. Ya, kalimat tujuan. Biasanya dalam kalimat tujuan ini sudah tergambar tujuan apa atau output apa yang Anda ingin dapatkan dalam penelitian tersebut. Setelah itu kita masuk ke dalam tahapan metode. Jadi tergambar jelas. Jadi di apa namanya di 300 kata berikutnya itu setelah misalnya 100 kata Anda bisa mengisi yang berkaitan dengan latar belakang Anda, kemudian tujuan hanya sekitar 20-30 kata atau 50 kata misalnya, setelah itu nanti Anda isi yang namanya metode. Ingat, metode harus jelas. Metode harus jelas, menggambarkan Anda betul-betul menguasai metode Anda. Ya, tahapan metode itu harus jelas. Setelah tahapan metode jelas, itu Anda bisa membuat luaran target yang ada. Jadi luaran Anda yang Anda targetkan, Anda ingin membuat apa? Misalnya publikasi pada apa gitu. Ya. Kemudian setelah itu Anda bisa menguraikan penelitian Anda ini itu hasilnya itu masuk dalam tingkat kesiapterapan teknologi yang mana? Apakah dia TKT 1, TKT 2 atau TKT 3? Khusus untuk penelitian yang diusulkan. Jadi Anda akan tutup kalimat tersebut ya dengan TKT yang ada. Ya, biasanya juga di akhirnya biasanya Anda bisa menuliskan maksimal ada kata kunci yang dia dibawa. Setelah dikasih ada 5 kata kunci yang Anda diminta untuk bisa mengisi, ya, diminta untuk mengisi. Ya. Jadi tolong buat ringkasan Anda baik-baik. Karena dalam ringkasan itu akan tergambar, ya akan tergambar latar belakang Anda, di dalamnya ada sedikit persoalan-persoalan yang Anda akan carikan solusinya misalnya. Setelah Anda membuat latar belakangnya dengan baik, Anda buat metode, Anda buat tujuannya di sana. Setelah Anda buat tujuannya, kemudian Anda membuat tahapan metode penelitian. Setelah itu ada luaran target yang dihasilkan. Silakan luaran target yang ada, misalnya luaran wajibnya apa, kemudian luaran tambahannya apa. Ya, ingat kalau luaran tambahan itu ada dan kemudian itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri untuk kemudian nilai Anda oleh reviewer akan berbeda misalnya dengan orang-orang yang tidak punya luaran tambahan yang lain. Kemudian Anda uraikan TKT-nya ya. Karena memang kalau penelitian dosen pemula dengan penelitian tesis magister ini dia masuk dalam penelitian dasar ya. Masuk dalam penelitian dasar itu dia TKT-nya antara 1, 2 dan 3. Tidak boleh mengisi 4, 5 dan 6 karena dia terapan itu, atau misalnya 7, 8, 9 karena dia pengembangan. TKT Anda itu memang masih berada dalam level 1, 2 dan 3. Maksimal 3 ya, itu. Itu diurai di ringkasan. Setelah Anda selesai mengisi ringkasan, tentu Anda memang tadi sudah download dari form. Di form itu, di form yang Word terpisah, Anda mengisi latar belakang. Jadi Anda setelah Anda judul, Anda mengisi latar belakang. Latar belakang ini itu penjelasan yang lebih jelas lagi. Ya, latar belakang ini tidak boleh lebih dari 500 kata. Berisi latar belakang atau persoalan-persoalan yang akan Anda teliti. Dalam latar belakang sebaiknya Anda menyusun itu informasi awal dulu tentang penelitian Anda. Setelah itu Anda gambarkan persoalan-persoalan spesifik dari penelitian Anda itu apa sih sebenarnya? Dari persoalan tema Anda itu apa sih sebenarnya? Persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu bagaimana? Persoalan nasional yang dihadapi itu bagaimana? Ya, setelah itu Anda bisa menggambarkan solusinya yang ada.
Ya, jadi latar belakang Anda itu akan tergambar betul bahwa Anda memang menguasai tentang apa yang akan menjadi penelitian Anda, dan kemudian dari gambaran latar belakang itu ingat latar belakang tidak boleh semua kalimat Anda. Dalam 500 kata itu harus ada informasi dari jurnal, buku atau proceeding yang berkaitan dengan tema penelitian Anda. Jadi 500 kata. Ingat bahwa dalam penyusunan latar belakang nantinya site-nya Anda kalau misalnya Anda men-cite satu kalimat, satu maksud saya satu kata dari penelitian orang lain itu menuliskan karena di daftar pustakanya nanti hanya informasi tentang nomor. Nomor tapi ada penjelasan siapa di sana. Jadi dalam pengisian latar belakang ini kalimat pertama misalnya pendapat Anda umum, kemudian kalimat kedua berisi pendapat dari informasi yang Anda dapat dari jurnal, itu dalam kurung nomor satu misalnya, dari publikasi yang Anda dapatkan. Nanti nomor satu itu nama publikasi di bawah, di daftar pustaka yang diisi. Karena kita mengikuti sistem daftar pustakanya itu adalah sistem penomoran. Ya, ingat sistem penomoran. Jadi latar belakang penelitian tidak boleh lebih dari 500 kata berisi latar belakang atau persoalan-persoalan yang Anda akan teliti. Ya, setelah Anda gambarkan latar belakang, sebaiknya memang ya kajian-kajian teoritis dari tema penelitian Anda sudah harus Anda masukkan dalam latar belakang karena akan tergambar di latar belakang pentingnya Anda melakukan penelitian tersebut. Ya, pentingnya Anda melakukan penelitian tersebut. Dan setelah itu Anda bisa memasukkan tujuan. Biasanya ada tujuan khusus di sana. Ya, setelah itu Anda bisa melihat urgensi penelitian. Anda bisa menjabarkan urgensi penelitian. Untuk apa sih penelitian Anda? Ada enggak solusi yang Anda tampilkan dalam penelitian tersebut? Ya, bagian ini harus diurai spesifik, terkait dengan fokus, tema, topik, ya. Jadi Anda bisa mengambil karena kan kita ini kan berdasarkan dari riset rencana induk riset nasional. Jadi tema-tema penelitian itu Anda bisa jabarkan di sana. Kaitannya dengan tema, kaitannya dengan fokus, kaitannya dengan topik, itu Anda bisa lakukan. Karena semua kompetitif nasional kan di sana. Nah, Anda akan kaitkan dengan tema penelitian Anda dan di dalamnya ada persoalan-persoalan yang Anda ingin jawab. Ya, Anda ingin jawab. Nah, nantinya karena ini merupakan kompetitif nasional, PDP itu kompetitif nasional dan ingat bahwa juga tesis magister juga kompetitif nasional. Jadi memang uraian-uraian itu Anda harus konekkan. Ingat, Anda kalau menulis latar belakang dengan baik dan benar, di dalamnya ada informasi-informasi yang betul-betul itu mendukung penelitian Anda, itu reviewer akan melihat bahwa memang betul-betul Anda melakukan penelitian itu berdasarkan pada kebutuhan yang ada. Dan ingat bahwa site atau rujukan literatur yang Anda ambil adalah rujukan yang update. Tidak boleh di bawah 10 tahunan lebih lah, minimal 5 tahun lah Anda bisa melihat. Ya. Nah, ini sangat penting untuk Anda melihat. Kemudian berikutnya tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini itu uraian semua teoritis yang Anda lihat. Jadi tidak boleh lebih dari 1.000 kata. Biasanya kita di sini mengungkap state of art. Kalau misalnya teman-teman penelitian Anda sudah mulai publikasi, teman-teman di PDP itu sudah mulai ada publikasi atau misalnya sudah ada metode, maksud saya sudah ada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, itu sudah bisa diurai di dalam tinjauan pustaka ini. Misalnya ada apa ya yang pustaka atau misalnya literatur-literatur yang pernah Anda hasilkan. Atau misalnya literatur yang memang betul-betul spesifik dengan literatur yang Anda dapatkan yang relevan dengan penelitian Anda. Jadi akan tergambar peta jalan penelitian di sana. Dalam tinjauan pustaka kelihatan betul ya mengungkapkan state of art ya, state of the art dari penelitian atau di sana juga ada data roadmap dari penelitian yang ada. Anda harus jelaskan dengan baik, Anda harus runutkan dengan baik. Dan ingat bahwa kenapa ini sangat penting untuk memberikan keyakinan bahwa penelitian ini memang update. Penelitian memang update dan kemudian penelitian yang berdasarkan pada isu dan atau kajian-kajian ilmiah yang sudah pernah dilakukan. Sehingga memang ini merupakan penelitian yang kemudian itu bisa menjadi satu solusi atau jawaban dari persoalan-persoalan terkini yang ada. Jadi runtutan-runtutan dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya itu bisa Anda tidak harus penelitian Anda, tapi penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang Anda harus jabarkan di sana. Ya,
peta jalan penelitian ini sudah kayak bagaimana, dalam penelitian-penelitian itu ada Anda kemukakan dalam tinjauan pustaka. Ya, dalam tinjauan pustaka itu juga nantinya ada bagan roadmap yang Anda buat. Anda ada membuat roadmap Anda itu misalnya tahun-tahun dalam penelitian Anda itu sudah harus tergambar di sana. Biasanya PDP itu masih dalam tahapan roadmap penelitian awal, tahun-tahun awal penelitiannya. Silakan ditulis di sana. Jadi karena penelitian dasar pemula itu penelitian dosen pemula itu cuma 1 tahun, bukan berarti roadmap-nya 1 tahun, tidak. Anda bisa melihat menuliskan roadmap Anda di 2021 yang pernah Anda lakukan, 2022 yang Anda akan lakukan, dan 2023 yang Anda akan lakukan seterusnya. Tetapi ingat bahwa itu rencana-rencana ke depan Anda. Ya, tulis dalam bentuk gambar, ya, orang yang kalau misalnya Anda bisa melihat bagan tulang ikan, ya, yang kemudian ada satu arah yang kemudian bisa memberikan gambaran tentang penelitian, ya, itu sisip dalam tinjauan pustaka ini, ya. Dan yang paling penting adalah sumber pustakanya itu adalah primer dan kemudian update, dan paling penting adalah itu sangat relevan dengan penelitian Anda. Ya, kita akan mencoba mengutamakan hasil penelitian dari jurnal ilmiah yang ada sampai saat ini. Ya, paling 10 tahun terakhir lah kalau bisa kita lihat. Ya, disarankan penggunaan daftar pustaka itu 10 tahun terakhir. Karena ini sangat penting untuk melihat betul-betul penelitian ini update. Ya, itu. Ingat bahwa tinjauan pustaka Anda silakan mengurai semuanya, jangan lebih dari 1.000 kata, runutkan semuanya, mulai dari sub-sub judul kecil yang berkaitan dengan penelitian Anda, urutkan step by step di dalamnya, tapi ingat bahwa sistem dalam daftar pustaka juga ini, dalam tinjauan pustaka ini juga harus sistem penomoran. Lanjutan dari sistem penomoran yang Anda buat dalam latar belakang tadi. Ya, Anda buat dalam sistem penomoran. Setelah Anda buat dalam tidak boleh lebih, ya, tidak boleh lebih dari 1.000 kata Anda buat, ya. Kalau terlalu banyak Anda silakan potong, masukkan yang sangat relevan, ya. Itu dalam sub-sub judul yang Anda sisipkan, misalnya bagan roadmap Anda di akhir atau di tengah misalnya, tapi kemudian juga ungkapkan tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Ya, itu tinjauan pustaka. Yang berikutnya adalah metode. Ya, ingat bahwa metode ini itu adalah cara untuk mencapai tujuan Anda yang Anda tetapkan, dan Anda harus buat ini tidak boleh lebih dari 600 kata. Ya, bagian ini dilengkapi dengan diagram alir. Jadi ada diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah Anda laksanakan dan apa yang akan Anda laksanakan dalam waktu yang Anda usulkan. Ya, jadi dalam metode misalnya Anda sudah membuat apa yang Anda buat, kemudian yang berikutnya sebenarnya dalam metode ini dalam persiapan Anda, kemudian ada apa yang Anda akan lakukan itu sudah ada. Biasanya juga Anda sisipkan format JPG atau format gambar, diagram alir dari metode yang Anda buat. Ya, diagram alir dari metode yang Anda buat. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh, ya, dengan tahapan-tahapan yang jelas, step by step-nya, mulai dari persiapan, mulai setelah itu apa yang Anda lakukan, itu step by step, harus tergambar dengan jelas. Jadi dalam 600 kata yang Anda susun, itu ada tahapan-tahapan yang Anda jelaskan, dan itu sebenarnya untuk menjawab tujuan Anda. Untuk menjawab tujuan Anda. Ya, mulai dari awal prosesnya hingga luarannya. Dan ingat, juga ada indikator capaian yang Anda targetkan di sana. Metodenya kayak gimana sebenarnya untuk mencapai itu? Ya, di bagian ini juga harus mengisi tugas dari masing-masing anggota. Misalnya dalam metode anggota satu melakukan apa misalnya, itu akan tergambar di sana. Kalau misalnya ada tabel pengisian itu lebih baik untuk bisa memberikan gambaran tentang tahapan penelitian dan siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan metode tersebut. Sehingga akan tergambar bahwa setiap tim itu mempunyai tanggung jawab yang ada dalam metode penelitian. Itu akan lihat, sehingga reviewer akan bisa melihat bahwa memang dalam penelitian ini ada kolaborasi atau misalnya ada kerjasama dari tim, dan kemudian metodenya tergambar dengan jelas, dibuat dengan jelas, dan kelihatan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan apa. Itu kelihatan dalam metode. Ya, sebaiknya Anda menyusun metode ini, di samping ada bagan alur tadi, juga ada penjelasan-penjelasan yang menguatkan dari bagan alur tadi.
Sehingga ingat tidak boleh lebih dari 600 kata, Anda silakan pilih kalimatnya, silakan pilih katanya, sehingga ini betul-betul bisa memberikan gambaran Anda dalam membuat metode yang terstruktur dengan jelas. Yang berikutnya, luaran dan target capaian. Nanti ada di sana isian dari luaran dan target capaian. Apa sih sebenarnya bagian apa yang ada di sini? Ingat bahwa ini memang tidak dibatasi kalimatnya, tetapi kemudian Anda silakan mengisi luaran wajib Anda. Ada klik, nanti luaran wajibnya kayak gimana? Karena biasanya luaran tambahan itu ada kelihatan. Lihat kelihatan luaran wajibnya apa, luaran tambahan apa. Saya sarankan untuk teman-teman, walaupun memang penelitian Anda baru, penelitian dosen pemula, atau penelitian tesis magister, karena ini merupakan penelitian kompetitif nasional, maka silakan membuat luaran bukan hanya luaran wajib, tapi luaran tambahan. Karena semakin banyak luaran tambahan yang Anda akan buat, itu akan menguatkan Anda dalam mendapatkan skema penelitian ini. Kenapa? Kenapa ini jadi penting? Karena semua ingin mendapatkan dana penelitian ini dan Anda harus bisa lebih dari teman Anda. Anda harus bisa lebih dari pengusul yang lain. Pada bagian inilah sebenarnya kesempatan bagi Anda untuk mengisi luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran tambahan itu apa? Anda silakan lihat sesuai dengan kemampuan Anda. Ingat bahwa setiap janji yang Anda buat di sini wajib ditepati. Kalau Anda tidak menepati janji terutama luaran wajib, Anda akan dikenakan sanksi. Ya, makanya buat dengan baik. Tetapi ingat dalam luaran tambahan dan luaran wajib dan luaran tambahan, terutama luaran tambahan wajib juga Anda penuhi karena ini merupakan janji Anda. Ya, dan tahun capaiannya tahun berapa? Karena ini cuma 1 tahun, maka memang di tahun inilah sebenarnya Anda harus bisa mendapatkan capaian tersebut. Ingat, lengkapi luarannya berupa publikasi. Misalnya artikelnya apa? Sebutkan nama jurnalnya. Kalau perlu berikan linknya. Ya, kalau perlu berikan linknya. Jurnalnya apa? Ya, nama linknya bagaimana? Dan memang sangat penting untuk bisa melihat nama dari penerbit yang dituju. Kalau misalnya Anda ada buku, itu nama penerbitnya apa? Misalnya apa? Misalnya satu publikasi di buku referensi misalnya penebar swadaya atau publikasi-publikasi pada buku yang lain, itu harus Anda tulis penerbitnya. Atau deskripsi produk yang dilindungi untuk KI. Jadi di luaran wajib ini Anda juga harus misalnya ada luaran tambahan KI misalnya di sana. Anda harus jelaskan ya kekayaan intelektual apa yang Anda buat? Apakah paten sederhana ataukah merek misalnya ataukah misalnya paten misalnya itu. Jadi ada dua paten sederhana dan paten ya. Kalau paten sederhana lebih ya nanti kita jelaskan lah di dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Tetapi pada pertemuan atau pada video kali ini kita akan mencoba untuk melihat luaran target PDP misalnya yang akan khususnya di luaran dan target capaian untuk subjudul yang ini. Sekali lagi ingat bahwa judul luaran dan target capaian harus dibuat dengan baik sehingga memberikan penguatan bagi Anda untuk mendapatkan skema Anda layak untuk mendapatkan skema ini ya itu. Kemudian rencana anggaran biaya ini biasanya di Simlitama sudah ada. Anda tinggal mengklik mengisi apa ya rencana anggaran biaya penelitian karena di PDP itu 20 juta dan kemudian sudah kita jelaskan di video yang lalu itu adalah penelitian yang dananya hanya sekitar yang dananya lumayan besar sekitar 30 juta untuk penelitian tesis magister dan kemudian untuk dosen pemula 20 juta itu silakan Anda buat item-itemnya. Itemnya harus terkontrol betul ya. Rencana anggaran biayanya itu maksimum mengacu pada MPMK. Saya sudah jelaskan di video yang terdahulu misalnya walaupun memang tentang SBK keluaran penelitian yang berlaku, tapi selanjutnya rinciannya harus mengacu pada SBM yang berlaku, standar biaya yang ada ya. Kemudian besaran anggaran diusulkan tergantung pada skema. Untuk PDP ini tadi 20 dan kemudian PK penelitian tesis magister ini 30-an juta tadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Biaya ini sudah meliputi biaya pencapaian luaran wajib ya dan luaran tambahan yang dicapai ya itu. Kemudian jadwal ya silakan buat jadwalnya ya. Kalau misalnya jadwalnya itu tersusun dengan sangat rapi ya Anda akan bisa melihat bahwa supaya akan tergambar apa yang akan Anda teliti dan kapan waktunya Anda penelitian ya sehingga dalam jadwal penelitian
itu biasanya Anda buat dalam Excel ya, ada kolom-kolom bulan berapa, bulan 1, 2, 3, kemudian sampai bulan ke-6 kah dia, atau misalnya sampai bulan ke-8 kah dia, disusun kemudian jenis kegiatannya apa ya, persiapan penelitian, rapat tim misalnya, penentuan stasiunnya atau apa-apa yang Anda lakukan itu buat, dan kemudian dilakukan kapan dilakukan. Itu akan tergambar tentang jadwal. Biasanya memang Anda buat tabel di sana untuk bisa memberikan gambaran tentang apa yang Anda akan lakukan nanti dalam jadwal Anda. Yang berikutnya daftar pustaka. Nah, sitasi dan ditulis sistem nomor sesuai yang saya bilang tadi ya, sesuai dengan nomor urutan pengutipan mulai dari latar belakang tadi 1 2 3 sampai. Jadi mengikuti format Vancouver. Hanya pustaka yang disitasi saja yang Anda buat. Jangan Anda baca tapi Anda tidak sitasi, Anda masukkan lagi, tidak boleh. Yang Anda sitasi adalah yang Anda buat, yang Anda tulis, itu Anda tulis dalam daftar pustaka dalam sistem penomoran ya, itu dalam daftar pustaka. Memang sebaiknya Anda gunakan daftar pustaka atau sumber-sumber pustaka 10 tahun ke atas yang kemudian itu betul-betul update dan relevan dengan penelitian Anda. Kemudian di sana nanti ada persetujuan atau pernyataan dari mitra kalau untuk beberapa penelitian yang pengembangan. Untuk PDP kita tidak membuat ini ya. Kemudian persetujuan usulan itu dilakukan oleh LPPM kita, karena pengusulan itu diakhiri dengan konfirmasi pengirim submission. Nanti Anda di akhir penelitian itu Anda kirim ya, setelah Anda kirim nanti di-approve oleh LPPM, di-approve oleh PPM ya. Maksud saya, atau lembaga di tiap perguruan tinggi punya lembaga penelitian yang berbeda sesuai dengan namanya ya. Pengusulan itu akan mendapatkan konfirmasi dari Simlitapmas. Apabila usulannya sudah lolos secara administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit, itu pimpinan unit dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud ya. Jika dinilai usulan itu tidak layak dengan alasan yang cukup kuat, misalnya terjadi duplikasi misalnya, atau misalnya tidak sesuai dengan renstar perguruan tinggi untuk desentralisasi. Tapi kalau misalnya penelitian dosen pemula dan penelitian tesis magister, biasanya rujukannya adalah rencana induk tabel-tabel tadi, rencana induk riset nasional yang ada dalam tabel formulasi yang saya sudah berikan tadi. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Semoga kita bisa dipahami, dan persiapkan proposal Anda dengan baik, buat dengan baik, jangan ada kesalahan kata, jangan salah kamar, jangan ada kesalahan kata. Dan kemudian yang paling baik adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang betul-betul bisa memberikan rezeki yang ada untuk manusia. Jadi setelah Anda buat judul proposal, Anda membuat proposal dengan baik, berdoa pada Allah, submit dan berdoa pada Allah. Insya Allah bisa didanai di tahun 2022. Semangat semuanya. Submit dan insya Allah bisa mendapatkan pendanaan, khususnya untuk penelitian dosen pemula, dosen dan penelitian tesis magister. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.